Jadi kalau ngomongin tentang sosial media, kita sebetulnya kan ngomongin tentang hiburan. Kita ke sosial media itu bukan mau beli barang, bukan mau beli produk, tetapi kita di sosial media itu sedang mencari hiburan. Data menunjukkan, dari data portal menunjukkan bahwa alasan orang bersosial media itu nomor satu adalah ingin terhubung, terkonek dengan teman, kerabat, sahabat, keluarga. Jadi jangan sampai konten-konten teman-teman di sosial media itu fokusnya malah hard selling atau jualan. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi bicara tentang offline, online, digital. Apakah penting? Gimana caranya supaya kita bisa mahir di dunia digital? Apakah digital marketing itu perlu kita pelajari? Tentunya kita akan cari tahu selengkapnya bersama seorang dosen dan juga praktisi bisnis. Beliau adalah Bapak Kurniawan Djoko Purnomo. Beliau akan membahas mengenai bagaimana hal-hal tips-tips penting dalam digital marketing. Selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Djoko Purnomo. Saya adalah pemilik dari Kampung Souvenir Oleh-oleh Khas Bali, Butik Ailsa Hijab, dan saya juga seorang dosen di Universitas Primakara, Bali. Dunia saya unik, saya berada di dua dunia. Yang pertama adalah seorang praktisi dan seorang akademisi. Akademisi banyak bergerak di bidang teori dan riset, dan praktisi saya banyak di lapangan, khususnya di dunia digital marketing yang bergerak dan berubah secara cepat. Dari kedua dunia tersebut, saya belajar, bertumbuh, dan berbagi untuk lebih maju. Jadi mungkin ini bukan kebetulan ya. Jadi perjalanan saya panjang ya. Saya kuliah sambil kerja. Nah, dari sana saya juga belajar bagaimana mencari pelajaran ya. Nah, dari sana saya bekerja menjadi seorang penjaga warnet waktu itu. Nah, selain itu saya juga mengajar privat khususnya di bidang teknologi informasi. Nah, dari sana saya berpikir, oh, mungkin ini ya, belajar, mengajar itu adalah passion saya. Ternyata enak, ternyata ada dampak yang bisa saya berikan kepada para pesertanya. Ya, pada waktu itu masih anak SD, SMP, bahkan banyak juga yang dari kalangan turis luar negeri, di mana mereka belajar bagaimana caranya menggunakan internet dan mengakses internet. Karena internet pada saat itu sesuatu yang mahal, boleh dibilang seperti itu. Nah, perkenalan saya secara resmi dengan dunia profesi yaitu seorang dosen itu sekitar tahun 2010 ketika saya masih ingat beliau adalah Dr. Evi Triandini M.Eng mengajak saya untuk "Hai Jok, ayo kita tularkan apa yang kamu bisa kepada mahasiswa." Nah, dari sana sekitar tahun 2010 saya mulai aktif mengajar. Karena background saya seorang programmer, jadi mata pelajaran ya atau mata kuliah yang saya ajar itu nggak jauh-jauh dari sana. Pemrograman web, pemrograman client server, kemudian pemrograman PHP, dan lain sebagainya. Pada saat itu untuk yang berbasis mobile belum semasif sekarang, jadi seperti itu. Dan background saya juga sebelumnya menjadi pengusaha di bidang software house, meskipun sampai di titik ini saya tidak melanjutkan karena berbagai alasan. Tetapi saya mempraktekannya kemudian mengajarkan kepada mahasiswa. Salah satu pelajaran yang saya petik waktu itu adalah programnya bagus, dari sisi security bagus, dari kelayakan bisnis bagus. Tapi saya ada satu yang kenapa ya program saya, kenapa ya website saya itu kok nggak berdampak dalam tanda kutip ya, karena memang sesuatu yang beda antara teknis dengan marketing. Akhirnya saya harus mempelajari yang namanya marketing nih. Akhirnya saya masuk ke
digital marketing. Nah, ada sesuatu yang kurang, yaitu tentang gimana cara memasarkannya. Percuma kalau websitenya bagus, kemudian sistemnya bagus, tapi pengunjungnya masih belum optimal. Nah, dari sana saya belajar tentang digital marketing, sehingga saya memutuskan untuk fokus di digital marketing sampai 2014. Nah, dari apa yang sudah saya lakukan di bisnis saya, yaitu oleh-oleh khas Bali sejak tahun 2009, saya aplikasikan ke usaha saya. Ya, pertama website, yang kedua baru bagaimana cara memarketingkannya. Nah, karena bisnis terus berkembang, akhirnya saya minta kepada manajemen untuk resign ya, karena bisnis saya lagi membutuhkan saya. Ya, nah dari sana saya mulai sibuk mempelajari digital marketing dengan lebih masif lagi sampai ke Jakarta, ke Bandung, bahkan di tahun 2017 menjadi seller of the month Shopee. Nah, habis itu dari banyak perjalanan, saya ingin apa yang sudah saya miliki tadi ingin saya share, saya bagikan kepada mahasiswa. Tujuannya apa? Tujuannya agar mereka tidak hanya berteori saja, tetapi langsung mempraktekannya, ya, mencoba bisnisnya, kemudian mempraktekannya apa yang didapat di kampus untuk bisnisnya ataupun semacam prototipe usahanya, ya, biar mereka mencoba dulu. Karena begini, teori tanpa praktek itu kering, dan praktek tanpa dasar ilmu itu sangat susah, ya, sehingga perlu kita memadukan keduanya. Sebelum pandemi itu saya banyak ketemu dengan UMKM, ya. Saya ajarin mereka, ini loh jualan online, ini loh digital marketing, tapi ya memang informasinya belum begitu masif dan belum begitu dibutuhkan saat itu ya untuk digital marketing. Kenapa? Karena tamu, khususnya di Bali ya kan, karena saya base-nya di Bali, karena tamu itu masih banyak ya, belum ada pandemi. Nah, ketika pandemi tersebut sebetulnya masyarakat itu dipaksa dalam tanda kutip untuk memakai digital platform ya, yang biasanya tidak punya marketplace atau tidak memakai Shopee, tidak memakai TikTok, tidak memakai Lazada, Tokopedia untuk berbelanja. Mereka mau nggak mau, bahkan berdasarkan data, aplikasi Shopee itu di-download 400% dari sebelumnya, dan penjualan transaksi di marketplace itu 300% kenaikannya. Bukti bahwa sebetulnya ada peluang di sini. Nah, ketika masyarakat di Indonesia itu sudah terbiasa, akhirnya di saat pandemi mereka harus belanja online. Oh, ternyata setelah merasakannya, mereka, oh ternyata belanja online itu enak ya. Ternyata belanja online itu cepat. Ternyata belanja online itu gratis ongkir. Dan sebagai data tambahan, berdasarkan riset dari data portal menunjukkan bahwa alasan orang berbelanja online nomor satu itu adalah gratis ongkir, ya. Makanya marketplace itu promosinya gratis ongkir, yaitu tadi karena ada gratis ongkirnya. Nah, mungkin teman-teman juga kalau nantinya memiliki bisnis, baik itu website ataupun marketplace, website juga bisa ditambahkan promosi gratis ongkir. Itu sudah banyak sekali ya, karena berdasarkan riset sudah membuktikan seperti itu. Nah, setelah pandemi, orang sudah terbiasa berbelanja online tadi. Kalau di Jakarta pun, orang malas keluar parkir, macet, sehingga orang sudah terbiasa berbelanja online. Biasanya itu kalau untuk saat ini itu lebih ke short video, kemudian personalisasi, sama AI, ya. Waduh, AI takut nggak usah takut. Jadi kita mencoba untuk merangkulnya. Jadi kalau personalisasi seperti apa trennya? Nah, kalau teman-teman bisa cek ya, baik itu di YouTube, baik itu di Instagram, di Facebook, di Marketplace, apa yang sering kita lihat akan ditampilkan ke mereka. Jadi si Marketplace ataupun si sosial media itu semakin pintar menggunakan AI ya, dan personalisasi. Nah, kalau AI-nya gimana Pak Joko? Bisnis UMKM yang menggunakan AI berdasarkan data dari riset menunjukkan mereka perkembangannya signifikan dibandingkan yang tanpa AI. Waduh, Pak Joko AI robot atau gimana Pak Joko? Tidak, AI-nya sederhana. Teman-teman bisa pakai ChatGPT, Gemini yang free. Contohnya buat apa?
bisa bikin deskripsi, bisa bikin foto kalau memang belum memiliki sumber daya untuk bikin foto profesional, atau bikin konten minta si AI untuk paling tidak berikan saya ide 10 konten, nanti akan muncul. Nah, itu adalah cara sederhana yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis. Nah, itu trennya saat ini. Jadi kalau saya sarankan buat teman-teman, baik itu pelaku usaha, jangan lupa gunakan AI untuk menunjang kemajuan bisnis teman-teman. Jadi banyak teman-teman itu yang fokus sama marketplace, ya, bahkan satu marketplace saja. Kalau saya selalu sarankan sama teman-teman, jangan marketplace itu jadi identitas brand kalian. Jadi fokusnya Kampung Souvenir itu ya fokusnya ada di Shopee dan hanya di Shopee, jangan seperti itu. Ya paling tidak teman-teman memiliki identitas. Kalau saya biasanya saya selalu bilang website ya itu jadikan brand kalian ya. Logo, warna itu samakan juga di berbagai marketplace ataupun di sosial media. Nah, marketplace itu jadikan etalase ya. Karena gini, apalagi era sekarang ya, Om Joko, atau di sini ada nggak Shopee-nya? Ada nggak Tokopedia? Ada nggak TikTok Shop? Seperti itu. Karena trennya saat ini masyarakat di Indonesia itu sudah terbiasa belanja di marketplace. Kenapa? Ya itu tadi ada gratis ongkirnya tadi. Ya, mereka punya Tokopedia untuk gratis ongkir, TikTok Shop untuk gratis ongkir, sehingga jangan sampai teman-teman itu hanya fokus di satu marketplace. Ya, jadi kalau saya sarankan masuklah di beberapa marketplace dan jangan lupa identitas brand kalian tetap dikuatkan. Jangan sampai Kampung Souvenir ataupun usaha kita hanya di satu marketplace seperti itu. Kalau di marketplace itu kita sebetulnya ada larangan ya, dalam arti ada beberapa regulasi di beberapa marketplace itu yang dilarang mencantumkan nomor kontak ya, karena memang untuk menghindari penipuan dan sebagainya. Itu bagus sekali. Tetapi di sini kita bisa memperkuat brand kita, yaitu nama usaha kita perkuat di marketplace. Mereka pasti akan bertanya, ini contohkanlah Kampung Souvenir itu apa sih? Atau mereka bertanya, Kampung Souvenir lokasinya di mana? Cukup dijawab, lokasi kami ada di Denpasar Selatan. Silahkan ketik di map dengan kata kunci Kampung Souvenir, seperti itu. Jadi kita suruh pelanggan untuk mengetikkan nama brand kita di Google Map contohkanlah, atau di website udah cukup. Karena gini Mas Oman, ada peraturan yang strict ya terkait dengan masalah kontak gitu. Untuk apa? Untuk menghindari penipuan tadi. Jadi kalau ngomongin tentang sosial media, kita sebetulnya kan ngomongin tentang hiburan. Kita ke sosial media itu bukan mau beli barang, bukan mau beli produk, tetapi kita di sosial media itu sedang mencari hiburan. Data menunjukkan, dari data portal menunjukkan bahwa alasan orang bersosial media itu nomor satu adalah ingin terhubung, terkonek dengan teman, kerabat, sahabat, keluarga. Jadi jangan sampai konten-konten teman-teman di sosial media itu fokusnya malah hard selling atau jualan ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan soft selling. Nah, kalau di marketplace teman-teman bebas, teman-teman langsung ke konteks transaksional ya. Bisa live jualan langsung, kemudian produk-produk ataupun video-video, short video yang di-upload itu bukan storytelling lagi, tapi langsung ke transaksional ya. Produknya seperti apa, ini harganya berapa, langsung bikin video seperti itu. Nah, kalau terkait dengan algoritma, kalau di marketplace itu namanya sinyal ya. Semakin bagus sinyalnya, maka produk kita ataupun video kita yang ada keranjang orange-nya di marketplace akan disebarluaskan ke banyak orang karena sinyalnya kuat. Apa itu sinyalnya kuat? Banyak sekali orang klik keranjang orange, banyak sekali terjadi penjualan, maka produk tersebut akan di-up oleh algoritma itu sendiri. Nah, untuk sosial media jangan ya pakai Pareto saja, 70% edukasi hiburan, yang ke 10% mungkin emosi, behind the scene, kemudian corporate culture, dan yang terakhir 10%-nya baru hard selling boleh. Nah, ketika kita bikin konten seperti yang saya bilang tadi ya, 70% itu edukasi, hiburan, kemudian 20%-nya tentang emosi, dan 10%-nya adalah tentang hard selling. Nah, di 70%
gunakan teori namanya flywheel marketing. Ya, jadi flywheel marketing itu bagaimana kita memberikan dampak positif kepada pelanggan meskipun dia belum membeli produk kita. Jadi mereka harus kena efeknya dulu. Efeknya apa? Oh, ternyata sosial media ini memberikan dampak positif apa? Yaitu mengajari saya tentang kesehatan. Yang kedua, memberikan tips tentang kesehatan. Sehingga ada alasan saya untuk tetap follow dan saya mendapatkan feedback yaitu tentang kesehatan tadi. Nah, kemudian kan ada 70% tadi. Jangan lupa untuk memberikan persepsi, membangun persepsi bahwa produk kita ini loh dipakai oleh artis, dipakai oleh selebgram, atau teman-teman bisa juga memposting user generated content atau konten yang dibikin oleh pelanggan yang sudah memakai produk kita. Contohkan apa? Contohnya adalah testimoni. Nah, testimoni itu bisa di-upload. Dengan cara seperti itu, brand teman-teman, persepsi pembeli tentang brand teman-teman itu semakin kuat ya, karena kita sudah memberikan informasi dan kekuatan brand kita kepada pelanggan. Nah, terkait bagaimana kita membuat konten yang menarik dengan audiens, yang pertama yang jelas kita harus tahu dulu siapa audiens kita. Kalau audiens kita adalah pengguna jamu herbal, contoh ya, pengguna jamu herbal, di mana pengguna jamu herbal biasanya umurnya di atas 35 ke atas ya. Jadi kita juga harus relate produk apa sih atau konten apa sih yang harus kita upload sesuai dengan target market, di mana 35 tahun ke atas. Jangan sampai teman-teman masih bingung, aduh siapa ya target market saya, belum jelas. Tetapi ketika kita tahu target market kita umur 35, kita gampang untuk memberikannya. Contohnya apa? 35 ke atas, tips jogging sehat untuk mencapai target 10.000 langkah tanpa bosan. Nah, itu bisa dipakai sehingga mereka akan kena dampaknya. Kenapa? Relate ya. Yang kedua apa? Jangan lupa untuk menggunakan sosial media yang sesuai dengan target marketnya tadi. Kalau target marketnya 35 ke atas, 35 tahun ke atas, mungkin yang cocok adalah Instagram ataupun TikTok ya. Jadi gunakan sesuai dengan target marketnya. Kalau jamu herbal, teman-teman fokus di sosial media yang untuk umur 18 sampai 24, miss nantinya ya. Videonya kurang menarik bagi mereka dan tidak bisa mendapatkan audiens yang lebih luas lagi. Jadi terkait jasa itu, meskipun produk ataupun jasa itu sama-sama membutuhkan digital marketing, cuma nge-treatnya yang sedikit berbeda. Contohnya karena apa? Nah, kita bisa pakai value first marketing dulu. Apa itu? Jadi kita harus memberikan dampak positif dulu kepada audiens kita. Contohnya apa? Tips agar tidak grogi ketika kita mau maju ke depan kelas. Tips membawa acara di resepsi pernikahan. Contoh karena seperti itu. Jadi kita memberikan tips-tips yang berdampak dulu, ataupun apa? Webinar gratis. Kenapa? Di sini kalau kita ngomongin jasa itu tidak bisa dilihat kayak produk. Kalau produk kan kita bisa melihat, oh produknya warnanya merah, panjangnya 100 cm, lebarnya sekian. Kalau dipakai model seperti ini, kalau jasa nggak bisa. Terus gimana caranya? Yaitu kita bisa memanfaatkan membangun rating, ya, membangun rating, membangun customer experience, sehingga customer experience tersebut dengan sukarela, dengan senang hati membagikan experience-nya menggunakan jasa, mungkin jasa I.O, jasa konsultasi pajak kepada khalayak. Nah, dari video testimoni tersebut kita bisa posting lagi di sosial media milik kita. Saya punya data, ada riset juga yang mengatakan bahwa 65% orang itu lebih tertarik sama produk ataupun jasa yang direkomendasikan oleh sahabat, keluarga, teman, dan influencer dibandingkan dengan brand tersebut berpromosi langsung. Makanya penting buat kita, jangan lupa untuk bekerja sama dengan influencer ataupun teman yang sudah merasakan dampak dari jasa yang kita miliki. Tentang efektivitasnya, bahwa UMKM di Indonesia itu kesulitan ya. Kenapa? Karena literasi digitalnya masih kurang. Contohnya apa? Di Indonesia itu berdasarkan riset, UMKM di Indonesia itu 8.500 T itu disumbangkan melalui GDP. Tapi dari daya saing, mereka itu sangat kurang. Ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah lack of digitalization,
Kemudian yang kedua, competition with larger firm. Dan yang ketiga itu adalah difficulty on catching the trend. Jadi apa? Satu, mereka nggak melek digital. Yang kedua, mereka biasanya kalau sudah besar, UMKM sudah besar, itu langsung berhadapan dengan pemain besar, ya. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kesulitan menangkap tren. Itu semuanya ada di literasi digital, ya. Dan catching the trend itu yang paling gampang itu ada di online. Jadi kita juga harus dekat dengan online. Makanya saya sering sekali sama mahasiswa atau UMKM untuk mengajari basicnya, ya. Karena mereka kebanyakan pengennya yang instan-instan saja, ya. Jadi saya selalu bilang teman-teman harus tahu tuh gimana cara foto yang bagus, ya. Literasinya seperti apa, teori warna, kemudian pemasarannya yang bagus. Di situ ketika mereka sudah kuat, mereka tinggal eksekusi saja, tinggal dipraktekkan saja. Jadi gini, saya sering ketemu mahasiswa ataupun UMKM yang bertanya, Pak Joko, kapan diajari tentang traffic? Oke, kalau kita ngomongin tentang traffic, saya pengen cek. Coba sini lihat postingan kamu. Oke, saya lihat. Terus ada juga UMKM yang bertanya, Pak Joko, saya ingin orderannya ratusan per hari. Oh, oke, boleh. Coba saya lihat dulu produknya di marketplace. Kalian bisa lihat, ya, bahwa teman-teman bisa lihat di sini ketika saya cek judulnya masih asal-asalan tanpa riset. Kemudian deskripsinya juga masih asal-asalan, panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian videonya asal-asalan, fotonya asal-asalan, ya. Artinya apa? Mereka ingin dapat orderan banyak tetapi lupa akan basicnya, ya. Itulah salah satu kesalahan umum yang dilakukan oleh baik mahasiswa ataupun UMKM. Apa itu? Mereka ingin cepat secara instan, tetapi lupa fondasinya harus dikuatkan. Karena dengan fondasi yang kuat, bisnis kita akan kokoh dan sustain sampai lama. Nah, terkait dengan kalau kita punya, biasanya pertanyaannya seperti ini, Pak Joko, saya punya toko offline, apa perlu toko online, Pak Joko? Kebalikannya juga seperti itu, ya. Jadi keduanya itu penting, ya, saling menguatkan, ya. Saya tanya, kalau kalian punya toko online, apakah toko offline itu penting? Nggak penting, Pak. Karena apa? Karena di toko online modalnya kecil, Pak. Kita nggak perlu modal kecil. Siapa bilang? Coba kalau penjualan Anda sudah 100 juta per bulan, itu admin ke marketplace, itu minim itu 15%. Berapa 15% dari 100 juta? 15 juta per bulan kalian bayar. Ya, kalau ruko itu paling 40 juta, 50 juta. Artinya apa? Mereka masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Nah, saya selalu tawarkan sama teman-teman, bagaimana kalau teman-teman pakai konsep offline to online dan online to offline. Artinya apa, Pak Joko? Jadi kalau ada tamu datang, jangan lupa untuk kasih promo. Kak, bisa lain kali kalau kakak dari Badung, kan jauh, Kak. Kalau dari Denpasar, kalau dari Badung ke Denpasar untuk beli hijab kan jauh. Kakak bisa check out-nya di Shopee. Kita kasih kode voucher 10% buat kakak. Nah, dari sana mereka akan, oh ternyata bisa ya belanja via Shopee. Nah, dari sana orang akan ngecek di Shopee dan akhirnya menjadi pelanggan di Shopee, belanjanya via instan. Begitu pula dengan sebaliknya. Kalau kita punya toko online, kita juga bisa memberikan penawaran. Kakak, kita ada promo terbatas yaitu gamis A dan hanya dijual di toko offline kita, Kak. Dan kalau kakak belanja dalam 1 minggu ini, kakak akan mendapatkan penawaran diskon 15% khusus pembelian di toko offline. Seperti itu. Jadi semuanya saling menguatkan. Saya juga punya satu tips tambahan. Banyak yang bertanya, terus bagaimana caranya, Pak Joko, selain itu? Salah satunya adalah teman-teman bisa pakai, coba ya, nanti searching di Google. Nama aplikasinya, ada toolsnya adalah Google Business Profile. Aduh, itu kan harus install lagi, Pak Joko. Tidak. Kalau di HP itu kalian cari saja aplikasi Maps. Nah, di situ teman-teman bisa tambahkan bisnis teman-teman di sana. Dan teman-teman bisa menambahkan bisnis, kategori, nama, foto, video, sehingga ketika orang searching di internet, maka bisnis teman-teman berpeluang untuk ditampilkan di map. Dan kita bisa, pelanggan bisa apa? Bisa menelpon, bisa direction, bisa mengetahui jam buka, jam tutup, bahkan sampai ke testimoni. Kan sekarang zamannya orang itu kalau mau datang ke suatu bisnis, ke suatu toko, yang dicek kan Google Maps.
atau Google Business Profile. Habis itu dicek reviewnya. Oh, reviewnya 4,7. Wah, boleh nih saya datang langsung. Tapi ketika contohkanlah bintangnya 3,9, pasti bertanya, kenapa bintangnya 3,9? Akhirnya ragu. Makanya kita juga harus membangun reputasi bisnis kita baik di online ataupun offline sama bagusnya. Nah, bagi teman-teman ya, sobat inspirasi, saya ada kabar gembira nih. Jadi kalau teman-teman ingin belajar digital marketing atau lebih dekat dengan saya, teman-teman bisa kunjungi akun TikTok saya @kampungsouvenir. Di @kampungsouvenir di TikTok saya banyak berbagi tentang tips dan trik terkait bisnis, baik itu di TikTok atau bisnis jasa, kemudian di Shopee, semuanya saya share di sana. Jadi kalau teman-teman ingin belajar ya, jangan lupa untuk follow akun @kampungsouvenir. Dan saya juga ada toko oleh-oleh khas Bali ya. Kalau teman-teman ada di Denpasar Selatan nih, boleh mampir ya. Nanti ada promo diskon spesial ya. Sekitar saya kasih diskon 10%, info saja sobat inspirasi passwordnya atau kodenya. Nanti dengan teman-teman memberikan sobat inspirasi ke kasir kami, teman-teman akan mendapatkan diskon 10%. Dan satu lagi, saya punya bisnis yaitu toko hijab, toko gamis dan perlengkapan ibadah ya. Jadi teman-teman boleh tuh kepoin di Instagram bisnis saya @ailsahijab ya. Di sana banyak sekali menjual perlengkapan yang ada hubungannya dengan gamis dan hijab. Jadi sobat inspirasi, dunia digital khususnya digital marketing itu berubah pasti. Yang akan bertahan bukan mereka yang kuat, tetapi mereka yang cepat dan mau beradaptasi serta belajar. Jika ingin bisnismu tetap bertahan lama, jangan lupa untuk terus belajar dan berubah serta beradaptasi. Seperti kata Prof. Renal Kasali, stay relevant. Itu saja sharing dari saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sobat inspirasi, dari seorang Pak Joko kita bisa belajar banyak ya, bahwa ternyata pentingnya kita belajar mengenai digital marketing. Offline, online sama pentingnya, tapi bagaimana bisa mensinergikan keduanya itu jauh lebih hebat. Dan tentunya sobat inspirasi diajarkan bagaimana bahwa tidak melakukan kesalahan, tapi bagaimana juga bisa naik level dari mungkin saja punya bisnis yang kecil sampai akhirnya bisa mendunia melalui bisnis digital ataupun melalui digital marketing. Semoga sobat inspirasi bisa mengambil banyak poin, banyak ilmu yang di-sharingkan oleh Pak Joko tadi. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dari channel kita ini yaitu Inspirasi Berbagi. Ketemu lagi kita di episode berikutnya. Saya Om Andriadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.